Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang jam 20.20. Sekitar 20 menit ke depan kami akan bahas materi tentang hadis 14 dari Arba'in Nawawiyah. Adik-adik remaja, simak baik-baik kajian malam ini. Catat yang penting-penting. Ya, catat yang penting-penting, yang perlu-perlu. Di akhir nanti seperti biasa kita nanti ada kuis nih ya. Bisa jadi merangkum, bisa jadi ada pertanyaan yang kami tanyakan dari materi yang kami sampaikan, atau rangkuman ini kami minta untuk jelaskan. Malam ini sebelumnya hadiahnya ada buku, ada parfum ya. Malam ini bagi yang belum punya kaos dari Rumaisa Store, malam ini akan diberi secara cuma-cuma langsung ke alamat Anda. Namun kami cuma beri 3 kaos ini, kami cuma beri 3 kaos saja. Ya, 3 kaos saja. Anda yang beruntung telepon pertama dan menjawab pertanyaan dengan benar, ya, maka silahkan tuliskan alamat dan kirim nanti alamat tersebut ke nomor Darus Solihin 0812 281 85131. Kami ulang di 0812 281 85131. Catat nomor ini baik-baik. Nanti siap untuk telepon ketika kami katakan silahkan untuk menjawab. Nah, Anda, adik-adik remaja, bisa langsung menjawab kuis pada malam hari ini. Apa tema kita? Kita bahas tentang masalah murtad. Namun ada hadis yang sifatnya umum di sini. Bukan hanya murtad, ternyata yang dibahas halalnya darah seorang muslim. Artinya dia bisa dihukum mati dikarenakan 3 ini, diantaranya yang dibahas adalah tentang masalah murtad. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Asayyibuz zan, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka dia kena hukuman rajam sampai mati. Wa nafsu bin nafs, jiwa dibalas jiwa karena dia bunuh orang lain, maka dia dibalas juga dibunuh. Kemudian wa tariku lidini al mufariqu lil jamaah, orang yang murtad keluar dari agama dan orang yang memberontak dari al jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan pengertian dari tidak la yahillu damim ru'i muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya adalah orang ini asalnya tidak boleh dibunuh kecuali karena melakukan 3 hal tadi. 3 hal ini apa? As-sayyibuz zan, orang yang sudah menikah dia berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh seorang dibalas dengan dibunuh pula. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi, maksudnya adalah murtad, dia meninggalkan agama, murtad. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang masalah murtad ini lebih detail. Atau al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan atau memisahkan diri dari al-jamaah. Al-jamaah di sini bisa maknanya adalah dia memberontak dari pemerintahan yang sah. Ya, dia memberontak dari pemerintahan yang sah, dia boleh ketika itu untuk dieksekusi mati juga. Nah, faedah dari hadis ini menunjukkan yang pertama, kita tidak boleh bunuh seorang muslim. Asalnya darah dia terjaga, selama dia muslim darahnya terjaga. Kecuali yang kita sudah bahas di hadis ke-9, illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi ke-8 ya, kecuali karena hak Islam, hisabnya nanti di sisi Allah. Hak Islam apa? Ada, dia sudah Islam, sudah muslim, namun ada pelanggaran yang dia lakukan. Ini seperti yang kita kemarin bahas di hadis ke-8, betul. Maka ingat, darah seorang muslim haram kita injak-injak, haram kita ambil. Nggak boleh sembarangan kita bunuh orang.
Dan pemahaman yang keliru kalau ada yang menganggap pokoknya asal dia itu beda dari kami, beda dari kelompok kami, pokoknya halal untuk dibunuh. Jelas keliru. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya muslim dihukum mati karena 3 alasan. Bolehnya muslim itu dihukum mati karena 3 alasan. Yaitu tadi, dia itu sudah menikah, kemudian berzina, kok dia dihukum mati? Karena dia sudah ada tempat pelampiasan yang sah. Namun dia masih cari jalan berzina. Dia sudah ada tempat pelampiasan yang sah para jamaah. Maka tentu hukumannya berbeda jika ada bujang yang belum menikah, dia berzina. Kemudian faedah yang kedua, bolehnya tadi faedah yang sama ya, masih kedua ini ya. Yang boleh yang akhirnya boleh dibunuh itu adalah yang kedua, orang yang membunuh yang lainnya. Dia dieksekusi mati berdasarkan hukuman dari pengadilan, nanti putusan pengadilan dia dihukum mati dikarenakan dia bunuh orang. Yang ketiga, at-tarikul lidini, yang meninggalkan agama atau meninggalkan al-jamaah. Dan yang kita bahas di dalam hadis ini adalah hukum hudud. Hukum hudud itu maksudnya hukum yang sudah ada ketetapannya. Ada 3 hukum hudud di sini. Yang pertama, hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dibunuh. Yang kedua, hukuman bagi pembunuh dengan sengaja adalah dibunuh juga. Yang ketiga, orang yang murtad itu dibunuh pula. Saya ulang ya, di sini kita simpulkan hukum hudud. Apa itu hukum hudud? Hukum dalam syariat Islam yang di sini sudah ditentukan hukumannya seperti apa ketika dia lakukan kriminal atau kejahatan. Yang pertama di sini hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dibunuh. Yang kedua, hukuman pembunuh dengan sengaja, dibunuh juga. Orang yang murtad juga sama dibunuh. Nah, faedah yang lainnya lagi, kaidah dari hadis bahwa ada kaidah di sini, al-aslu fi damil muslim al-hurmah kamalihi tamaman. Hukum asal darah seorang muslim itu terjaga sebagaimana hartanya juga terjaga. Kan harta orang kita nggak boleh ngambil sembarangan, nggak boleh. Ini milik orang, kita ambil begitu saja tidak boleh, tidak diperkenankan. Menipu orang untuk ngambil hartanya tidak boleh juga. Tidak diperkenankan di situ. Ada bentuknya itu ya, untung-untungan akhirnya ngambil harta orang, maka tidak boleh juga. Ada istilahnya tadi pagi kita bahas itu mukhatarah, yaitu spekulasi yang bentuknya itu sampai merampas harta orang. Ya, maka tidak boleh. Maka kalau harta sendiri terjaga, maka demikian juga dengan darah. Darah seorang muslim juga terjaga. Berarti kesimpulan pentingnya tadi ya, seorang muslim tidak boleh dibunuh, dieksekusi mati kecuali 3 hal. Yang pertama adalah dia itu berzina padahal sudah menikah. Kemudian yang kedua, karena bunuh orang dengan sengaja. Kemudian karena ketiga, orang murtad. Murtad itu berasal dari kata riddah, artinya ar-ruju' anisyai, kembali dari sesuatu. Kalau seseorang disebut murtad, itu berarti dia itu kafir setelah sebelumnya itu berislam. Atau secara istilah dikatakan oleh para ulama,
Ridda atau murtad adalah kufrul muslim, kafirnya seorang muslim, biqaulin shorihin, dengan kata-kata tegas, au lafdhin, atau dengan lafaz ucapan, yaqtadhihi, yang ada konsekuensinya menunjukkan dia itu kafir, au fi'lin yatadhammanuhu, atau karena ada perbuatan yang terkandung di dalamnya kekafiran. Itu namanya murtad. Kemudian para ulama katakan murtad itu pada seorang muslim, atau kita katakan seorang muslim itu murtad jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ada syarat pokoknya di sini adalah dia sudah balik, sudah berakal, dan ikhtiar atas pilihan dia. Ya, atas pilihan dia. Dan bentuk murtad ini ada macam-macam. Ada bentuk murtadnya itu para ulama bagi dalam al-mawsu' al-fiqhiyah. Bentuk murtadnya adalah murtad karena keyakinan, dalam keyakinan. Yang kedua murtad dalam ucapan. Yang ketiga murtad dalam perbuatan. Yang keempat murtad karena masalah meninggalkan sesuatu. Sekarang kita lihat murtad karena keyakinan atau i'tiqad. Para ulama sepakat bahwa berbuat syirik kepada Allah atau dia menentang Allah atau dia meniadakan sifat-sifat Allah yang sudah ada, atau dia itu menetapkan bagi Allah anak, menyatakan Allah punya anak, maka keyakinan semacam ini orangnya murtad kafir. Ingat ya, ini murtad kafir. Di sini ada disebutkan beberapa bentuk murtad di sini karena mencela ya. Di sini bentuknya itu adalah ada di sini mencela Allah, menjelek-jelekan Allah, terserah ketika itu mau serius atau bercanda. Juga mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mencela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang para ulama itu pahami. Yang pertama itu kaitannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Juga ada bentuk perbuatan di sini yang menunjukkan murtad. Para ulama itu sepakat bahwasanya ada yang membuang mushaf Al-Quran di tempat yang kotor. Ini dia sengaja nih buang ini di selokan ini Al-Quran ini. Dia buang begitu saja. Maka konsekuensinya murtad dia. Kalau dia buang Al-Quran mushaf seperti ini di selokan, tanda dia tidak beriman kepada kitab tersebut. Lalu apakah meninggalkan sholat murtad? Nah, di sini ada para ulama katakan kalau menentang wajibnya, maka para ulama sepakat tidak ada perbedaan di sini ya. Orang tersebut kafir karena dia menentang wajibnya sholat. Namun kalau meninggalkan malas-malasan, ada 3 pendapat dalam hal ini. Yuqtal riddah, ada yang katakan dia dibunuh yang meninggalkan sholat ini statusnya murtad. Ada yang katakan dia dibunuh namun statusnya itu tidak kafir namun kena hukuman had.
Seperti pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang ketiga, ada yang meninggalkan sholat malas-malasan dihukumi fasik. Namun dia dipenjara sampai dia mau sholat. Coba lihat, ini hukuman yang berat nih bagi orang yang meninggalkan sholat nih adik-adik. Kalau seandainya diterapkan hukum Islam, jadinya seperti itu. Kalau dia menentang wajibnya sholat, dia itu kafir. Namun kalau sholatnya itu malas-malasan, para ulama berselisih tentang hukumannya. Dia dibunuh karena murtad. Yang kedua, dia itu dibunuh karena kena hukuman had. Namun dia tidak kafir. Karena dia mungkin tahu sholat itu wajib, namun tidak bisa. Dia tahu itu sholat itu wajib. Ya. Namun dia meninggalkan sholat malas-malasan, maka bisa kena hukuman yang kedua tadi. Ada pendapat yang ketiga, meninggalkan sholat karena malas-malasan. Dan ada di sini kaitannya dengan beberapa hukum murtad yang disampaikan oleh para ulama. Namun yang jelas kalau kita balik ke tadi, murtad itu bisa jadi karena keyakinan, i'tiqad. Kemudian murtad juga bisa jadi itu karena ucapan. Kemudian murtad juga bisa jadi karena perbuatan. Kemudian murtad juga bisa karena meninggalkan sesuatu. Wallahu alam. Itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Kesimpulannya, ingat, ada 3 hal yang tadi Nabi SAW itu sebut tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Orang yang menikah kemudian berzina, kena hukuman rajam sampai mati. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh jiwa yang lainnya tanpa ada alasan, yaitu dia dengan sengaja, maka dia juga dihukumi ya, mati. Karena bunuh dibalas bunuh. Kemudian yang ketiga, dia murtad, keluar dari agama. Maka hukumannya juga dibunuh saat itu. Wallahu a'lam. Baik, kami persilahkan adik-adik ada yang mau menjawab kuis terlebih dahulu. Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Silakan yang mau jawab kuis. Assalamualaikum ya. Silakan. Ingin kuis Iya, mau jawab kuis dengan siapa di mana? dengan Abdul di Kalimantan yang kemarin tuh Abdur. sempat. Dengan siapa? Abdul Abdul. Nama Abdul saja? ya. Nama lengkap. Bu, jawab tegas gitu loh. Oh, Abdul Aziz. Iya, jangan Abdul aja. Nggak mungkin nama Abdul aja itu. Abdul Aziz, iya. Kalimantan mana? Ya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timurnya mana? Ya, Abdul Aziz. Bontang, iya. Silakan jawab. Umur berapa nih Abdul Aziz? Ini untuk remaja aja ini. Oh ya, untuk Umur antum berapa ini dulu? 17 tahun. 17 tahun, betul ya? Baik. Silakan mau, saya belum kasih pertanyaan nih. Ya. Pertanyaannya yang tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. 3 itu siapa saja? 3 itu 1. yang pertama, orang yang menikah tapi dia berzina. Ya, terus 2. Dia orang yang membunuh orang. Membunuh orang. 3. Karena meninggalkan agama. Karena meninggalkan agama, murtad ya. Baik. Ya. Ada pertanyaan lagi selain jawab kuis? Abdul Aziz? Pertanyaan ada beberapa ada pertanyaan ini. Nah, sebentar, saya tanya dulu, ukuran baju antum apa? Kaos. Ukuran sekitar L lah. Jangan sekitar, yang bajumu lihat dong. Iya, yang biasanya L. L, taib. Nanti kirim alamat sama ukuran baju ya. Oh iya. Taib. Baik, tanya apa Abdul
Abdul Aziz. Nah ini Ustaz. Ini ada beberapa yang bingung ini tentang masalah agama. Ini Ustaz, apakah boleh kita mengobrol atau memberi isyarat ketika ada orang yang sedang sholat? Terus? Itu gimana Ustaz hukumnya? Kalau misalnya kita memberi isyarat, misalnya dengan berkata, tapi sedangkan orang tersebut lagi sholat gitu. Apa tujuan beri isyaratnya? Isyarat ini apa bentuknya? Dengan misalnya menyuruh, misalnya orang itu lagi disuruh habis sholat nanti disuruh ke dapur gitu, misalnya. Terus? Atau enggak nanti disuruh misalnya ngambilin ini barang ini kayak gitu. Karena orang itu yang nyuruhnya itu lagi ada kerjaan lain gitu, yang nggak bisa ngomong pas setelah orang itu sholat. Ya kalau lagi urgen ya batalin sholat saja. Terus dijawab itu. Gitu. Tapi kalau misalnya orangnya sholat? Ya dibatalin sholatnya kalau urgen. Oh gitu. Iya. Ada lagi? Terus ini Zat, hukum taruh Quran di saku celana Zat. Hukum apa? Menaruh Quran di saku celana, mushaf kecil kayak gitu. Nah, baiknya tidak taruh di saku celana, taruh tempat yang tinggi, di kantong baju atau gamis gitu? Ya, asalkan tidak jatuh. Oh. Terus, yalla ya Abdul Aziz, ada lagi? Ya. Satu lagi ya, Zat. Iya, cepat. Ini banyak ngantri nih. Ayo. Terkait hukum mempunyai barang yang bergambar makhluk bernyawa. Kan disebutkan bahwa orang yang memajang makhluk bernyawa tidak akan dimasuki malaikat gitu. Iya, terus. Apakah ini jadinya kita harus mencoret gitu ya? Mencoret gambar di semua barang yang bernyawa itu? Ini barangnya wujudnya apa nih barangnya? Misalnya wujudnya kayak barang-barang umum gitu, misalnya kayak buku, atau enggak peralatan, mungkin peralatan mandi gitu. Kalau itu kan kita tidak bisa mengelak kalau peralatan mandi tadi. Iya, nggak bisa mengelak kan. Kalau buku kita bisa tutup dengan buku yang lain gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya harus ditutup biasanya? Ya enggak, ini juga karena ada kebutuhan, sama seperti antum punya uang itu ada gambar orang juga karena kebutuhan. Iya. Enggak disuruh coret itu tadi gambar tersebut yang ada di mata uang enggak. Kalau misalnya poster anak gitu, poster. Nah, itu yang enggak usah dipasang di dinding, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Oh ya, oke, cukup itu aja, Zat. Iya. Baik, ditunggu alamatnya ya. Baik. Yo, yang lain-lainnya lagi, monggo silahkan yang ingin menjawab kuis dulu untuk adik remaja ya. Adik remaja saya tanya umurnya dulu berarti. Ya, silakan. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini di mana? Vio di Makassar, Ustaz. Wah, Vio ini rajin sekali nih, Masya Allah. Nah, gimana Vio mau jawab kuis? Iya, Ustaz. Saya belum bikin soal nih, saya kasih soalnya sekarang. Sebutkan tadi macam-macam murtad itu apa saja, macam-macam murtad. Tadi saya sebutkan ada 4 macam kayaknya ya. Iya. Iya. Yang pertama itu murtad karena keyakinan. Iya, terus. Yang kedua murtad karena ucapan. Iya, terus. Yang ketiga murtad karena perbuatan. Iya, terus. Yang keempat murtad karena meninggalkan sesuatu. Nah, murtad kayak meninggalkan sesuatu. Iya. Baik. Ukuran baju apa, Vio? Atau mau kasih siapa ini? Ini soalnya ini baju cowok kayaknya nih ya, tapi cuma pakai di rumah berarti. Nanti kasih tahu ke ini ya. Nanti kasih tahu ke nomor yang biasa ya, sama alamatnya.
Oh iya. Nah, ya, mau tanya lagi Vio? Sudah Ustaz, ada di IG Ustaz, di komentar IG-nya. Komentar IG. Aduh, saya tidak baca nanti Iya. ini. Ya tanya sekarang aja, saya tidak baca nanti itu. Oh iya Ustaz. Begini kan kakak saya seorang pegawai bank. Ya, terus? Terus biasanya dikasih uang atau makanan. Bagaimana itu Ustaz? Halal untuk Vio, namun haram untuk dia. Bisa. Halal Jadi, untuk nggak Vio, haram untuk dia. Bukan saya bilang nggak apa-apa, kakakmu yang masalah, suruh dia tobat, bisa jelaskan dia untuk berhenti dari bank. Oh iya. Syukran Ustaz. Iya, nanti ditunggu alamatnya ya. Baik, kurang satu lagi. Siapa yang mau lagi yang terakhir untuk kuis? Bisa sambil bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini Dika Ustaz. Oh, Dika. Ya, monggo jawab kuis ya. Boleh Ustaz. Iya. Apa Ustaz bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaan memang saya belum sebut, memang sengaja. Biar bisa tanya sulit begitu. Astagfirullah. Gak itu jawab gimana Ustaz? Ya nggak bisa jawab ya nggak dapat hadiah. Gampang aja. Baik, pertanyaannya. Sebutkan tadi ada macam-macam contoh murtad. Kalau tadi kan pembagian murtad sudah. Contoh murtad itu apa saja sih tadi? Mencela-mencela tadi itu mencela siapa saja tadi? Ada murtad ketika dia Ustaz, murtad keyakinan. Nah, ya itu yang tadi ini. Ini mencela siapa saja? Mencela Nabi Muhammad SAW. Ah, mencela siapa lagi? Mencela Allah Ustaz. Ya, terus. Ada lagi misal mencela Al-Quran. Al-Quran, terus. Istri Nabi masuk nggak? Gimana Ustaz? Istri Nabi? Mencela istri Nabi, mencela para sahabat Ustaz. Hah? Mencela istri Nabi dan para sahabat. Dan para sahabat juga Ustaz. Ya. Sudah? Boleh tanya Ustaz? Boleh. Iya Ustaz, ada pertanyaan soal kemarin yang game itu Ustaz. Game ya, kenapa? Iya kan game yang diharamkan itu yang ada sihirnya Ustaz. Nah, di lingkungan anak muda kan banyak game yang ada sihirnya Ustaz. Apakah kemudian ketika main game itu terus jadi kufur atau sholatnya jadi gak diterima? Apa bentuk permainannya? Saya nggak tahu itu permainan kalian itu. Sihir-sihirnya kayak apa? Ada beberapa game itu dari anime gitu loh Ustaz. Kan pakai sihir-sihir gitu Ustaz. Anim-anim itu ya. Ustaz. Nah, itu belajar sihir-sihir itu kayaknya itu. Itu nggak usah dimainkan lagi. Mendingan kamu main kayak bola begitu, itu aman-aman saja. Iya. Ya, dibandingkan itu. Iya. Kalau udah unsur tembak-tembak tapi tidak ada sihir, nggak masalah. Iya, Ustaz. Gitu ya. Ada lagi? Ini Ustaz, kalau misal pinjam buku di perpustakaan terus kembaliinnya telat didenda itu apakah dendanya masuk riba Ustaz? Enggak, itu punishment. Denda yang riba itu denda ketika dalam status pinjam meminjam. Mas Dika misalnya pinjam uang 1 juta, terus kalau telat nyicil yang 1 juta ini kena denda lagi. Sudah suruh bayar, terus plus dendanya juga dibayar. Nah, denda ini riba karena ada dalam utang piutang. Namun kalau di luar itu misalnya Mas Dika masuk kelas harusnya jam 7, kok datangnya jam 7.10, didenda 100.000 Iya. karena telat. Punishment itu boleh. Ada lagi? Nanti satu lagi Ustaz terakhir ini. Ya. Terkait hadis tentang
orang yang mengumbar maksiat kan disebut mujahirin, Ustaz. Itu tidak diampuni itu dalam konteks benar-benar tidak diampuni selamanya atau masih ada peluang untuk diampuni, Ustaz? Masih ada peluang untuk diampuni. Misal kita cerita kita ke orang lain untuk sebagai pelajaran biar kamu nggak ngulangi kesalahan yang aku lakuin, itu boleh atau enggak? Boleh, namun ada alasannya, alasan yang jelas seperti itu. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, Terima kasih, nanti Ustaz. ditunggu alamatnya sama ini ukuran bajunya ya, mau dikasih insya Allah. Assalamualaikum. Ada lagi? Baik, sekarang saya jawab dulu lewat YouTube ya. Kalau ada yang mau telepon, sekarang cuma giliran untuk tanya jawab saja, tidak ada kuis lagi. Baik, dari mana ini? FKMUHO. Ustadz mau rekomendasi buku yang bagus untuk dibaca para penuntut ilmu yang masih awal. Coba kuasai buku-buku akidah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semuanya. Ada Salatul Usul, Qawaidul Arba, Kitab Tauhid, ada Kasyfus Syubhat. Ya, ada Usulus Sittah ya, dan semacam itu. Baik, Assalamualaikum. Ada yang telepon silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Nuzul, Ustaz, dari Sulawesi Tenggara. Dengan siapa? Nuzul dari Sulawesi Tenggara. Nuzul, Abu Abdillah. Iya. Ya. Iya. Silakan Nuzul. Itu salah, Ustaz. Ya. Jelas. Gini, Ustaz, mau tanya. Kan biasa di dalam hati itu apa ya? Sering muncul bisikan-bisikan kayak celah Allah gitu. Sama apalagi itu utamanya kalau kita di WC lagi itulah. Itu kadang di hati suka muncul apa ya? Kata-kata gitu kayak celah Allah kayak gitu. Itu gimana? Oh, jadi dia mikir, misalnya Mas Nuzul itu lagi diam-diam terus mikir Allah itu siapa yang mencipta? Allah itu dari mana ya? Nah, kayak gitu. Enggak gitu, Ustaz. Tiba-tiba aja Ustaz muncul, tiba-tiba dia muncul gitu, Ustaz. Kayak bisikan gitu. Apa bisikannya? Ya? Apa bisikannya? Ya kayak muncul Allah gitu, Ustaz. Hah? Kayak muncul Allah gitu, Ustaz. Ya, pokoknya kalau ada kayak begitu berhenti, ganti kepikiran yang lain gitu dan istighfar. Tapi itu Ustaz gimana? Enggak sampai kufur ya, Ustaz, gitu. Apa? Enggak sampai kufur ya? Tidak. Oh gitu, Ustaz. Kecuali diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan gitu. Ya, terus? Ya. Satu lagi, Ustaz. Soalan, Ustaz. Mandi dalam menyambut malam Lailatul Qadar itu mandi malam, Ustaz, gitu, mandi malam. Mandi malam nggak ada itu tuntunan mau Lailatul Qadar, nggak ada. Oh, berarti saya salah dengar mungkin, Ustaz, itu. Iya, mungkin salah dengar saja itu. Oke, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bermain saham bagaimana ya? Ya, sudah disyaratkan tadi pagi di kajian harta haram muamalat kontemporer, asalnya boleh kecuali ada rukun dan syarat-syarat, tapi harus ada rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi. Pembahasannya ada di harta haram muamalat kontemporer Ustaz Erwandi, bisa kaji lebih jauh. Ustaz, Ana mau bertanya, apakah seseorang yang sudah mu'alaf tapi dia melakukan mengikuti perayaan orang kafir, apakah bisa disebut dia main-main dalam beragama? Belum tentu ya, kecuali dia secara keyakinan itu menyetujui perayaan tersebut atau menganggap agama kita ya sama-sama saja gitu. Kalau keyakinan kayak begini baru dia dianggap murtad. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Tiara, Ustaz, dari Kalimantan Barat. Tiara dari? Kalimantan Barat. Ya, silakan di Kalbar ya. Ya, jadi begini, Ustaz, maaf di luar tema. Bagaimana, Ustaz, saya kan baru lulus SMA tahun ini. Jadi setelah lulus ini sebenarnya ini mondok, terutama sangat tertarik pada bagian bahasa Arab. Iya. Tapi qadarullah orang tua dalam perekonomian tidak memadai. Iya. Jadi sekarang Anda punya rencana untuk 2 tahun ini melamar kerja di luar negeri, tetapi tempatnya istilah dan sulit untuk menutup aurat secara sempurna, seperti memakai niqab dan gamis. Iya.
apakah itu boleh ya Ustaz dengan niat gajinya nanti untuk persiapan biaya mondok? Kalaupun tidak boleh, mohon nasihatnya dan salamnya Ustaz. Sebentar, itu mau kemana, ke luar negeri? Mau ke Malaysia. Pakai mahram atau tidak? Enggak Ustaz. Nah, nggak boleh. Jadi gimana Ustaz? Solusinya tetap di situ, belajar semampunya. Artinya begini, coba cari jalan, cari beasiswa untuk masuk pondok. Mudah-mudahan ada orang yang baik hati, para dermawan yang membantu untuk kuliahnya atau tadi mondoknya itu gratis. Ada kira-kira di Kalimantan ada pondok seperti itu? Kebanyakan berbayar Ustaz. Iya, tahu berbayar, tapi kan mungkin saja ada dapat beasiswa atau ada musinin yang bantu untuk sekolah, yang penting mau belajar. Belum cari Ustaz. Nah, coba nanti cari-cari tahu dulu tentang itu. Boleh kalau Ustaz kalau begitu? Bukan itu termasuk minta-minta itu Ustaz? Apa? Bukan termasuk minta-minta kayak itu? Kalau dari sisi kita butuh, nggak masalah. Kan memintanya juga bukan suatu yang tercela, bukan dunia. Kan mintanya untuk agama. Iya kan? Ini bukan lagi mengemis untuk perut ini, namun ini untuk urusan akhirat. Iya kan? Ini bukan untuk kayak mengemis di jalan gitu, minta-minta untuk kenyang gitu, enggak. Ini urusan perut. Itu urusan perut. Kalau ini urusan agama akhirat yang nikmatnya kita sudah tahu pasti kekal abadi. Jadi berarti boleh ya Ustaz? Iya. Misalnya saya mencari muslimin. Iya, tapi saran saya tidak keluar negeri dan juga tidak keluar Kalbar kecuali dengan mahram. Baik Ustaz. Gitu ya, berusaha. Kalau enggak belajar semampunya, kalau enggak bisa di pondok, orang ingin jadi baik itu tidak selamanya harus di pondok. Itu. Orang keluaran pondoknya tidak mesti juga dia jadi baik 100% juga, tidak mesti, tergantung individu masing-masing. Ya, jadi tergantung keseriusan gitu. Paham ya? Ya Ustaz, syukran. Ya, baik, ada pertanyaan lagi. Ustadz, bagaimana hukum media ta'aruf online melalui website yang sekarang menjamur? Dibolehkan? Yang penting kalau saran saya tidak pakai website sih untuk mengacak gitu nama dan mencocokkan. Namun ada orang yang mengurus langsung. Apa tanda seorang telah diridhoi oleh orang tua perilakunya? Ya, orang tua senang dengan perilakunya tadi, wallahu alam. Ustaz, bagaimana hukumnya mengurangi rakaat salat tarawih karena orang tua mengantuk? Padahal kan di malam-malam akhir ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Semampunya ya. Kadang kita terlalu paksakan, akhirnya nanti di hari-hari berikut tidak bisa ibadah lagi. Bisa jadi dia istirahat sekarang, nanti bangun tengah malam untuk sholat malam lagi, boleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Nifa Amirul. Siapa? Nifa Amirul. Siapa? Coba diulang lagi namanya. Nifa Amirul. Nifa. Dipanggil Nifa ya? Ya, taib. Ya. Di? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya, silahkan bertanya. Ya, silakan bertanya. Saya sudah dengar ini. Suara saya jelas? Mohon itunya Ustaz, apa nasihatnya untuk kami penuntut ilmu Ustaz? Apa nasihat apa ini? Tentang masalah uzur bin jahl Ustaz. Antum gak usah sibuk-sibuk dengan itu. Antum cari ilmu yang lain yang lebih manfaat untuk antum pelajari. Antum cuma berutak-atik pada satu masalah nggak pernah selesai. Dan permasalahan yang agama yang lainnya butuh dipelajari juga, bukan hanya uzur bil jahal saja. Banyak di Nggak usah dibaca, ditinggalin saja. Saya nggak baca-baca kayak gitu. Iya. Sama satu lagi Pak. Apa? Sama satu lagi. Silakan. Boleh nggak kalau kita itu mengikuti lomba? Lomba? Misalnya lomba MTQ. Atau lomba azan gitu Ustaz.
Ada uang pendaftaran nggak untuk setiap peserta yang ikut? Ada, tapi ada Ustaz. Setiap peserta disuruh bayar ini uang pendaftaran? Ya. Judi berarti? Momennya juga itu juga Ustaz. Momennya apa? Misalnya memperingati Nuzul Quran gitu Ustaz. Saya bukan permasalahkan itu, ini permasalahan lombanya dulu. Kalau lomba ini para ulama itu sepakat lomba walaupun itu disyariatkan, namun lomba ini setiap peserta ada punya bagian di situ untuk menyetor uang pendaftaran. Ya, menyetor uang pendaftaran, maka itu masuk judi. Oh, kalau Ustaz. Jadi nggak boleh ya Ustaz. Tidak boleh. Saya belum tinjau yang lainnya, ini baru satu tinjauan dulu. Yaitu dari sisi lombanya itu boleh nggak diikuti. Kalau sisi perayaannya kayak gitu kan? Ini masalah lain lagi. Sah-sah saja. Ya kita kan nggak meringati, namun memanfaatkan momen lombanya saja. Kurang Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terus apa hukum Bitcoin sama dengan saham? Beda ya. Bitcoin itu dijadikan alat tukar, tetapi punya sisi masalah dari penukaran ya dan biadanya tidak terpenuhi. Cashnya tidak dipenuhi untuk masalah Bitcoin ini. Ada penjelasan sendiri tentang ini lebih jauh. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ada yang tanya? Assalamualaikum. Iya Pak, siapa di mana? Saya Rizky dari Jawa Timur. Pak Rizky, silakan. Iya Pak, ini mau tanya Pak, bagaimana cara bertanya kepada Ustaz ahli ilmu dengan cara kita menyebutkan orang, yayasan, organisasi, lembaga atau nama instansi atau kantor, atau biasa dikiaskan ya. Saya cenderungnya ya saya sebutkan semuanya secara gamblang dan detail seperti itu, atau dikiaskan misalkan dengan nama diganti Fulan, terus atau nama kantor A diganti kantor B, atau memang ada peraturan khusus dalam bertanya itu, ada padannya seperti apa kayak gitu. Baik, kalau saya lebih strike orang tanya umum, jadi biar masalah yang lain juga kena, tidak sebut nama si Fulan atau yayasan Fulan gitu. Mendingan umum, termasuk juga misalnya dia tanya tentang bank. Ya, tanya bank umum saja, nggak usah sebut nama, karena nggak terlalu urgent kita sebut nama orang, sebut nama lembaga. Biar nanti hukum ini akan berlaku umum untuk yang punya sifat yang sama. Oh, iya. Sudah? Ya, soalnya ini saya kan, ya saya juga pakai ini aplikasi kalau di, kan sebenarnya muncul pertanyaan itu gara-gara saya kan kalau pakai aplikasi Halo Ustaz itu kan ada di salah satu ketentuan kan poin-poinnya diantaranya ada yang tidak boleh menyebut nama orang, yayasan, organisasi, lembaga, atau yang kedua pertanyaan tidak boleh menimbulkan permusuhan dan pertikaian antar sama suku, ras atau golongan seperti itu ya. Tapi cuman karena itu aplikasi sifatnya private, jadi ya saya terangkan ya, saya jelaskan secara jelas dan gamblang itu aja, dan memang yang kami ya amin atau programnya gitu aja. Jadi saya takutkan nanti kan beberapa kalau bukan secara detail gitu kan nanti tidak menjaga privasi atau malah sebut merek dan nantinya malah jatuhnya ketemunya apa kayak promosi apa gitu segala macam ya, itu ya kira-kira saya menempatkan komunikasinya yang seperti itu yang kurang bisa paham kadang. Ya pokoknya diatur ini kata-kata ketika mau bertanya seperti itu, ikuti aturan yang ada di Halo Ustadz saja. Oh iya. Termasuk nanti saya tanya ke Ustadz lain gitu ya? Iya sama, tanya ke Ustadz lain juga sama. Oh iya. Jadi lebih baik digeneralisasi secara umum daripada ditunjuk detail gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Terima kasih. Ya, baik, kami rasa cukup karena sudah jam 9:05. Insya Allah masih ada waktu untuk tanya jawab besok pagi jam 5 sampai jam 6. Bagi para peserta yang mendapatkan, para penonton yang mendapatkan hadiah tadi segera hubungi telepon
Radio DS tadi, kirimkan alamat dan juga nomor baju biar nanti segera dikirim untuk 3 penjawab tadi. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.